Halo semuanya, kembali bersama channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Australia. Apakah betul kapal perang Australia tiba di Indonesia? Anggota Angkatan Pertahanan Australia atau IDF juga dengan kapal perangnya mereka berlabuh di Banyuwangi, tempatnya di Jawa Timur, menjelang latihan militer bertajuk KRIS. Kemudian anggota Angkatan Pertahanan Australia mereka berlabuh di Banyuwangi. Kedatangan pasukan militer Australia ke Indonesia untuk melakukan latihan militer bersifat gabungan dan juga melibatkan 2.000 personel dari kedua negara. Latihan militer bertajuk KRIS Woomera itu suatu kegiatan gabungan terbesar oleh militer kedua negara di bawah perjanjian kerjasama, yaitu antara pertahanan Australia dan Indonesia. Yang ini kami lakukan hanyalah meningkatkan kerjasama dengan tetangga untuk meningkatkan kemakmuran dan keamanan kami untuk berbagai kerjasama dengan tetangga. Kemudian Doherty mengatakan bahwa kedua belah pihak akan berlatih pendaratan bersama, kemudian menembak langsung dan mengevakuasi non-tempur yang digunakan untuk kejadian bencana. Australia adalah negara yang cukup maju. Australia dengan nama Persemakmuran Australia, yaitu sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia. Tempatnya di Samudra Hindia, berbagai pulau kecil, Samudra Pasifik, negara-negara yang bertetangga dengannya seperti Timor Leste, Indonesia, Papua Nugini, dengan wilayah 7.617.930 km persegi. Negara Australia adalah negara terbesar di Oseania dan terbesar ke-6 di dunia. Australia ini adalah benua penghuni yang paling tua, paling rata, dan paling kering, dengan tanah yang tidak subur. Negara megadiversitas, ukurannya luas, telah menjadi ruang bagi berbagai macam lanskap dan iklim. Kota ini terbesar yaitu Sydney, ibu kotanya Canberra. Dan negara-negara Inggris, pimpinan monarki itu Charles III. Nenek moyang aborigin Australia mulai berdatangan dari Asia Tenggara sekitar kurang lebih 65.000 tahun. Selama zaman terakhir 40.000 kira-kira tahun. 40.000 tahun kira-kira sebelum penduduk bangsa Eropa pada akhir abad ke-18. Mereka menetap di benua itu dan membentuk sekitar 250 kelompok bahasa yang berbeda pada saat pemukiman Eropa, mempertahankan beberapa tradisi, agama, seni, dan yang lama dikenal di dunia itu. Penjajahan maritim Eropa di Australia. Penjajah itu asal Belanda, William Jens Jun, adalah orang Eropa yang mencapai Australia tahun 1606. Abad ke-18 Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Abad ke-19 ditemukan tambang emas di Australia, sehingga benua ini ramai didatangi oleh imigran. Mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk sendiri. Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris.
Penjelajah Inggris James Cook mengatakan dan mendaku pantai timur Australia adalah nama Inggris Raya. Mendirikan koloni penjara New South Wales yang secara resmi didirikan tahun 1788. Penduduk keturunan Eropa kian bertambah dalam beberapa dasawarsa dan juga pada akhir demam emas yaitu pada dasawarsa 1850. Sebagian besarnya benua ini Australia telah dijelajahi oleh asal Eropa dan berdiri 5 koloni Britania. Dalam parlemen demokratis secara bertahap dibentuk pada abad ke-19. Mendirikan federasi 6 koloni. Sejak zaman Federasi Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal, menjadi bagian dari dunia persemakmuran. 22 juta jiwa, populasinya yang hampir 60%-nya adalah berada di dekat pusat-pusat pemerintahan, yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Kemudian ibu kotanya adalah Canberra. Di wilayah ibu kota Canberra, Australia, kurang lebih 56% orang Australia menetap di Victoria, yaitu New South Wales. Australia adalah monarki konstitusional parlementer federal. Populasi Australia berjumlah lebih kurang 26 juta saat terurbanisasi dan sangat terpusat pada pesisir timur. Sedangkan kota terdapat keuangannya itu di Sydney. Jumlah imigran adalah sekitar 30% dari populasi negara itu. Sumber daya alam Australia yang melimpah dan hubungan perdagangan internasional diupayakan dengan baik. Australia adalah negara yang sangat maju dengan pendapatan yang cukup tinggi. Merupakan ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Menempati peringkat indeks pembangunan manusia tertinggi ke-5. Australia menempati peringkat di antara yang tertinggi di dunia dalam hal kualitas hidup, kesehatan, demokrasi, kebebasan ekonomi, pendidikan, kebebasan sipil, keamanan, dan hak politik. Australia adalah grup internasional termasuk PBB, G20, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Organisasi Perdagangan Dunia, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Kemudian termasuk juga dengan organisasi pertahanan seperti UNGUS, AUKUS, Five Eyes, dan dialog keamanan kuadrilateral. Pendapatan orang-orang Australia sangatlah tinggi. Kemudian penempatan manusia di Australia diduga berawal pada 42.000 tahun yang lalu dan sampai 48.000 tahun yang lalu. Kemungkinan perpindahan manusia melalui jembatan tanah, penyeberangan laut jarak dekat. Penghuni perdana ini mungkin moyang penduduk asli dari Australia modern. Nilai-nilai keharmonian dan kompleks berdasarkan kehormatan atas tanah air, sebuah kepercayaan pada zaman impian penghulu kepulauan.
Kemudian orang Eropa pertama yang melihat daratan utama Australia sekaligus menjadi orang pertama yang menjejaki kaki di benua Australia. Itu seorang Muslim Belanda, Willem Janjus. Koloni-koloni terbentuk pecah dari South Wales. Australia Selatan dibentuk sebagai provinsi bebas sebab ia tidak pernah menjadi koloni dalam tahanan. Australia Barat juga dibentuk sebagai provinsi bebas tetapi kemudian menerima tahanan yang dikirim. Pribumi Australia ada beberapa kelompok, itu aborigin di benua Australia dan orang Kepulauan Selat Torres merupakan orang Melanesia yang berbeda. Benua Australia diperkirakan dimulai pada 50.000 tahun yang lalu hingga 65.000 tahun yang lalu. Imigrasi orang melalui jembatan darat penyeberangan laut pendek dari tempat yang sekarang disebut Asia Tenggara. Penduduk asli Australia diduga sebanyak 350.000 jiwa ketika orang Eropa mulai melakukan pendudukan. Perburuan emas bermula di Australia pada 1850, kemudian pemberontakan Ereka melawan bea perizinan pertambangan pada 1854. Itu adalah suatu ungkapan paling awal ketidaktaatan sipil. Undang-Undang Westminster Britania secara resmi mengakhiri sebagian besar hubungan konstitusional antara Australia dan Britania. Setelah Perang Dunia II, Australia menggalakkan imigrasi. Sejak dasawarsa 1970, penghapusan kebijakan Australia Putih, migrasi dari Asia dan kawasan lain juga digalakkan. Undang-Undang Australia tahun 1986 mengakhiri semua peran Britania dalam pemerintahan negara-negara bagian Australia dan menutup opsi peradilan banding bagi Dewan Penasehat di London. Pemerintahan Whitlam pada tahun 1972 terdapat fokus yang menguat kebijakan luar negeri mengenal hubungan lingkar Pasifik. Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif, kemudian menganut sistem parlementer dengan Raja Charles III, yaitu sebagai Raja Australia, suatu peran berbeda dengan kedudukan sebagai Raja bagi persemakmuran, yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Australia mempunyai parlemen yang bikameral, kemudian perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,